Allah itu bisa nampak begitu dekatnya, sampai-sampai kita mencampur adukannya dengan suatu gambar, atau begitu jauhnya sampai-sampai kita tidak tahu lagi kapan dan di mana kita akan mulai mencarinya. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program yang akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan keselamatan. Saat ini kita memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu Kitab Yohanes. Kasih, kebencian, kebenaran, penipuan, terang, gelap. Inilah dalam beberapa topik yang akan menghiasi Injil Yohanes. Dan Bapak Yohanes akan mengawali dengan mengomentari sebuah prolog mengenai kredensial atau pengenalan tentang Yesus Kristus dalam sebuah topik, Ia adalah Allah. Apakah saudara pikir tidak mungkin untuk kita mengenal Allah? Apakah ini merupakan suatu topik yang abstrak? Tetaplah bersama dengan kami dan kita akan mencari tahu bersama-sama siapakah Yesus itu sebenarnya. Para pendengar terkasih, mungkin saudara sudah tahu bahwa kita memiliki 4 Injil dalam Perjanjian Baru. Injil Matius, Markus, dan Lukas yang juga kita kenal sebagai Injil Sinoptik, yang menyajikan kepada kita mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan dan pelayanan Yesus di dunia ini. Ketiga Injil ini juga menyajikan sebuah profil yang mirip satu sama lain. Ada beberapa kesamaan di antara ketiga Injil tersebut. Fokus dari Injil ini ditandai dengan sebuah narasi yang menggambarkan tentang apa yang Yesus lakukan, dan ini seakan-akan menjadi seperti biografi dari pelayanan Yesus. Saudara, kini dalam Injil Yohanes, kita akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Yohanes tidak menceritakan banyak tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus, namun Injil Yohanes menyajikan sebuah Injil yang lebih bersifat teologis. Injil ini dituliskan lama setelah Injil-Injil yang lain, dan tujuan dari penulisannya adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu bahwa Ia adalah Anak Allah. Oleh karena itu, saudara, Injil ini diawali dengan cara yang berbeda. Saya yakin bahwa setiap orang telah mendengarkan ayat ini yang berbunyi, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Saudara, ini merupakan versi terjemahan baru. Yohanes dalam ayat ini membangkitkan kembali kepada kitab Kejadian yang menyatakan bahwa Yesus yang sama yang akan kita bicarakan di sini mampu menyatakan mujizatnya. Dan tentu saja kita akan melihat bahwa ada 7 mujizat yang dituliskan dalam Injil ini. Yesus yang akan kita bahas di sini adalah ilahi, dan maksud Yohanes adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejak semula bersama-sama dengan Allah, dan tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan suatu referensi dari awal segala sesuatu, yaitu penciptaan. Yesus, Sang Anak Allah, mengambil bagian dalam penciptaan dunia ini. Sebagaimana kita bisa lihat dalam Kejadian, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, jelas sekali bahwa Yesus diidentifikasikan sebagai Sang Pencipta. Yesus merupakan firman, atau yang dalam bahasa Yunani disebut logos, dan Dia menjadi jawaban dari Allah, baik kepada orang Yunani maupun orang Yahudi. Nah,
Mari kita mulai dari Yohanes Pembaptis sekarang. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis tidak memiliki tujuannya sendiri, namun ia merupakan saksi dari terang itu sendiri. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis tidak hanya menyerukan supaya orang-orang yang ada di sana pada waktu itu untuk bertobat. Tidak hanya menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, namun tujuannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus inilah yang merupakan terang yang sejati. Dan ia datang ke dunia ini untuk menerangi jalan setiap manusia. Dan selanjutnya, saudara, kita akan melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, anak-anak Allah ini bukanlah keturunan secara lahiriah, namun mereka menjadi anak oleh karena kehendak Allah, sebagaimana dituliskan dalam ayat 13. Kini kita melihat bahwa keilahian Yesus yang sangat spesial itu dapat kita lihat dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, yang berarti penjelmaan Sang Anak Allah, dan ia tinggal di antara kita. Kemuliaannya merupakan kemuliaan Sang Anak Tunggal yang datang dari Bapa. Yohanes berkata dengan jelas bahwa ia adalah Sang Mesias itu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan ini. Saudara, ini merupakan suatu referensi mengenai Yesus. Firman Tuhan juga akan menuliskan beberapa hal untuk menjelaskan tentang hal ini. Dengan menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis melalui pelayanannya yang menyatakan sesungguhnya siapakah Yesus itu. Dengan jelas ia berkata, "Aku bukanlah Sang Mesias itu." Ya, kemudian juga berkata bahwa ia bukanlah Elia. Ia datang untuk memberikan kesaksian tentang siapakah Kristus atau Sang Mesias itu. Dan inilah mengapa ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, sebagaimana dikatakan dalam ayat 23. "Mengapakah engkau membaptis?" Demikian kata orang Farisi. "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara, Yohanes kemudian melihat Yesus datang, dan ia berkata sesuatu yang sangat mencengangkan kita. Ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Dengan demikian, Yohanes memberikan kesaksiannya tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Bahwa ia adalah Sang Paskah itu sendiri, yaitu Sang Anak Domba Allah. Anak domba yang disediakan sebagai korban bagi dosa-dosa kita, sebagaimana dilakukan dalam Perjanjian Lama. Saudara, kini Yesus tidak hanya datang sebagai Mesias, yaitu Kristus Sang Anak Allah. Namun, ia juga datang sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan melalui namanya dan korbannya untuk menebus dosa-dosa kita. Firman Tuhan kemudian akan menyatakan kepada kita mengenai siapakah Yesus itu sebenarnya di dalam sisi teologis yang lebih dalam. Dari ayat 35 dan seterusnya, saudara, kita akan melihat siapakah murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya.
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Kemudian ayat 20 berkata, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara, sekarang kita bisa melihat di sini para murid Yesus mulai berkumpul. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Pendengar terkasih, mungkin Yesus merupakan orang yang paling terkenal di planet ini. Nama yang paling sering disebut-sebut di seluruh dunia. Bahkan orang non-Kristen juga sangat menghargai nama ini. Namun demikian sepertinya tidaklah sulit untuk mengerti bahwa Yesus merupakan seorang nabi. Banyak orang menerima dan menyetujuinya dengan mudah, sebagaimana kita juga sering nyanyikan dalam Kidung Natal bahwa ia Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Namun ada beberapa orang mungkin belum berhenti sejenak dan berpikir mengenai suatu kebenaran yang luar biasa sebagaimana digambarkan di sini dalam Yohanes pasal 1. Yesus orang Nazaret yang merupakan anak dari tukang kayu yang dilahirkan oleh Maria. Yesus ini jugalah yang melakukan banyak sekali mujizat, dan ia jugalah yang membawa keselamatan bagi setiap kita. Dialah Sang Mesias, Sang Anak Allah, pribadi kedua dalam Trinitas. Yesus lahir di wilayah Palestina, mengumandangkan keselamatan, dan ia adalah Sang Anak Allah itu sendiri. Dan dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa dia adalah Sang Firman Allah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Ia adalah Allah. Terima kasih karena Anda telah mendengarkan kami dengan seksama dalam pembelajaran kita dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Pada saat ini kita akan menyaksikan sebuah petualangan yang begitu seru dan tentunya merupakan sebuah teologi yang berbeda dalam buku yang luar biasa ini. Jadi Pak Yohanes,
saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apa yang Bapak maksudkan dengan firman di sini? Bagaimanakah kita dapat memahami akan hal ini? Pak Oti, kita perlu mengerti konsep yang terdapat di sini karena ungkapan yang muncul di sini dalam konteks kitab Yohanes merupakan sebuah konteks bagi orang Yahudi, orang Yunani, maupun orang-orang lainnya. Kata yang digunakan adalah logos, yang merupakan firman yang kita telah sebutkan sebelumnya. Memang logos berarti firman atau perkataan, namun sebenarnya, ini penting dicatat, arti dari kata logos ini lebih dari hal itu. Bagi orang Yunani, firman atau perkataan inilah yang merupakan jawaban atas kehidupan dan atas dunia ini. Para filsuf Yunani berkata bahwa ada sesuatu yang terdapat di balik segala sesuatu, yaitu suatu substansi yang menopang dan meneguhkan dunia, yaitu logos. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa Yesus merupakan jawaban bagi dunia non-Yahudi dan jawaban dari pertanyaan yang terpendam dalam pikiran orang Yunani. Namun pada saat yang bersamaan, firman ini jugalah, atau logos, yang kemudian menjadi referensi dari campur tangan ilahi, yang merupakan gagasan yang terdapat dalam kitab Kejadian, yang merupakan konsep umum yang terdapat dalam bahasa Aram dan bahasa Ibrani, dan merupakan sebuah referensi akan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata bahwa Yesus adalah firman atau perkataan, Yohanes sedang mencoba untuk mengatakan bahwa Yesus adalah jawaban yang dicari baik oleh orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan dia adalah Allah yang esa, yang satu-satunya yang tinggal di antara kita. Pada saat kita berbicara mengenai hal ini, yang berkata bahwa Yesus adalah Allah, bukankah masing-masing kita memiliki sedikit keilahian? Apakah kemudian kita berkata bahwa Yesus ini merupakan roh yang lebih besar? Benarkah jika kita berpikir seperti ini? Dan bagaimana kita dapat memahami Yesus, Pak Yohanes? Pertanyaan yang Pak Oti sampaikan ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa? Karena ada banyak orang yang meragukan hal ini. Nah, yang perlu kita ketahui dengan jelas adalah bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya dan firman yang utuh. Sering kali orang berkata, wah, tapi si A ini merupakan orang yang ilahi karena ada bagian dari Allah yang ada di dalam diri kita, yaitu dalam hati kita. Namun sebenarnya bukanlah itu maksudnya. Ketika kita membaca bahwa ia adalah Allah, yang dimaksudkan di sini adalah ia sama dengan Allah Bapa, dan ia tidak bisa disamakan dengan hal lain yang dianggap orang sebagai yang ilahi. Seakan-akan bahwa ia memiliki kedudukan rohani yang lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi dari bagian ini seharusnya kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ia sepenuhnya ilahi, sama seperti Allah Bapa. Jadi penting sekali untuk kita melihat dari sudut pandang ini dalam firman Tuhan, biar tidak melenceng, begitu maksudnya. Jadi sekarang, Pak Yohanes, bagaimanakah kita dapat mengerti teologi yang ada dalam pasal pertama kitab Yohanes ini? Dan bagaimanakah Allah dapat memiliki anak? Bagaimana juga seharusnya kita memahami akan hal ini ketika dikatakan di sana bahwa Yesus merupakan anak tunggal Bapa? Memang Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama ketika Alkitab berbicara mengenai anak Allah. Hal ini tidak berarti bahwa Yesus lahir dari hasil pembuahan atau kelahiran secara ilahi yang terjadi di sorga sana. Ini sangat berbeda. Anak Allah
yang dimaksudkan di sini adalah karena ia memiliki sifat alami yang sama dengan Allah. Juga penting sekali untuk kita memahami hal ini karena banyak orang berpikir bahwa jika benar bahwa Yesus adalah Sang Anak, maka kapankah eksistensinya dimulai? Namun dapatkah kita mempertanyakan eksistensinya jika ia saja sudah bersama-sama dengan Allah sejak semula? Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa Yesus itu kekal. Ia merupakan pribadi kedua dari Trinitas. Ia adalah Allah yang esa, yang berarti bahwa ia memiliki sifat alami yang sama dengan Allah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu pusing karena hal ini sangatlah berbeda dengan konsep manusia mengenai anak. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk memiliki pengertian ini agar kita memahami Alkitab dengan benar. Demikian Pak Oti. Karena penting sekali juga bagi kita untuk memahami apa yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ini. Bolehkah Pak Yohanes bisa menjelaskan kepada kami alasan mengapa ia harus menjelma menjadi manusia? Mengapa firman tersebut menjadi daging? Dan mungkin dengan memahami hal ini, segala sesuatunya akan menjadi lebih jelas bagi kita. Memang ini merupakan sesuatu yang penting dan signifikan, Pak Oti. Kita perlu memahami dengan jelas bagian ini. Iman Kristen merupakan sesuatu yang paling luar biasa. Dalam berbagai pandangan agama lainnya yang ada di dunia ini, Allah itu bisa nampak begitu dekatnya, sampai-sampai kita mencampur adukannya dengan suatu gambar, atau begitu jauhnya, ya, sampai-sampai kita tidak tahu lagi kapan dan di mana kita akan mulai mencarinya. Namun tidak demikian dalam kekristenan. Karena Allah itu sendiri yang menjadi sama dengan kita. Allah tahu betul bagaimana rasanya menjadi seperti kita. Oleh karena itu penjelmaan Yesus menjadi manusia menunjukkan kepada kita bahwa ia melakukan semua ini supaya saudara dan saya beroleh keselamatan dan penebusan dengan cara yang spesial dan luar biasa. Jadi, saat ini kita telah mengerti bahwa Yesus itulah Sang Anak Allah sekarang. Bagaimana dengan anak domba Allah? Artinya apa ini? Apakah ada teologi baru mengenai hewan sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat 29 ini, Pak Yohanes? Memang sebenarnya ketika kita berpikir tentang anak domba, yang langsung kita pikirkan adalah apa? Sate. Atau kambing guling, ya. Dan sebagainya. Kita berpikir tentang hewan kecil yang lucu, begitu ya, bisa dilus-lus. Jadi memang agak aneh ketika Yesus disebut sebagai anak domba. Bagaimana kita dapat memahami hal ini? Kita harus paham bahwa anak domba merupakan hewan yang dikurbankan atau hewan penebus dosa dalam perjanjian lama. Dan domba merupakan kurban yang istimewa. Karena orang pada waktu itu juga sebenarnya dapat mengorbankan kambing. Namun kita perlu paham bahwa domba adalah hewan yang paling lembut, tenang, manis, dan hewan yang santai dengan sikap rendah hatinya. Dan ini merupakan sesuatu yang tentu kita semua ketahui. Setiap orang yang memiliki pengalaman dengan hewan tentu akan mengerti betul mengenai hal ini. Jadi ketika Alkitab berkata bahwa ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang merupakan frase yang sangat terkenal ini, kita tahu bahwa ini berarti ia adalah kurban yang diberikan agar kita mendapatkan pengampunan dosa. Yesus bukan sekedar Sang Mesias, Allah yang menjelma menjadi manusia dan berada di tengah-tengah kita. Namun ia jugalah yang menjadi korban untuk menggantikan kita. Atau dengan kata lain, ia mati untuk membayar hutang dosa kita. Dan kita tidak lagi berhutang kepada Allah. Jadi Pak Oti, saya tidak tahu
ya, apakah kita harus menyebutnya teologi hewan? Namun yang pasti ini merupakan teologi yang memberkati kita semua. Luar biasa sekali. Jadi bagi para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena ada satu lagi yang perlu kita dengarkan di sini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam program Jalan 66 ini, kita telah mempelajari pasal pertama dari kitab Yohanes. Dalam pasal ini kita telah belajar bahwa Ia adalah Allah itu sendiri. Yesus dari Nazaret, Sang Nabi Agung yang lahir di Israel, yang merupakan Sang Anak Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Jadi pendengar yang kami kasihi, seringkali ketika kita berpikir tentang Allah, kita berpikir tentang sesuatu yang teoretis, sesuatu yang abstrak, yang jauh dari realita setiap hari. Namun kita baru saja belajar mengenai cerita Yesus yang luar biasa ini. Mungkin sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita sering bayangkan. Bahwa Allah yang dahsyat dan luar biasa itu, yang seakan-akan sangat jauh dari kita. Namun pada saat yang bersamaan, kita dapat melihat bahwa melalui Kristus, kita dapat melihat bahwa Allah begitu peduli kepada kita. Bahkan Ia rela menjadi sama dengan kita. Dan setelah kita memahami hal ini, maka kita akan dapat bergerak dengan leluasa. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui lebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.